Selamat datang di acara stand up comedy episode 1. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor. Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. Y aquí estoy celebrando que me he vuelto Dewan Juri. Mari kita panggilkan saja untuk acara hari ini. Tú me vuelves, eso está un poco loco, tu mente que despega. tú siempre con ideas, por mi cabeza rueda. Todo es un poco loco. Karena sepatu Bapak jadi kayak orang disuruh lagi kondangan. Kayak gini dulu, kalau saya ngomong RS udah stand up comedy kira-kira jawabnya apa? Oke, bisa ya? Stand up comedy kira-kira. What color is the sky? Ay mi amor, ay mi amor. You tell me that it's red. Ay mi amor, ay mi amor. Where should I put my shoes? Ay mi amor, ay mi amor. You say put them on your head. Ay mi amor, ay mi amor. You make me un poco loco, un poquitito loco. When me guessing, I'm not even guessing out how it as a blessing that I'm only un poco loco. Tes. Saya tuh selamat pagi menjelang dinas siang. Perkenalkan, nama saya Eko dari Lab. Saya hari ini bingung mau tema apa ya. Saya belum pikiran, tapi saya katanya Mas Bondan ini kita suruh apa? Spontan UI gitu. Oke. Hari ini saya bingung karena hari ini tuh hawa-hawanya sangat panas kawan kan. Aduh, udah semenit aja saya bilang. Saya bingung udah. Cek. Nah. Tes. Saya tuh nervous sekali. Saya tuh dari sore itu nungguin chat dari dokter TV. Nggak bisa tidur sampai pagi. Saya maghrib cek WA, wah nggak ada WA-nya. Saya Isya sama aja. Tahajud, nggak ada juga. Habis subuh nggak ada juga. Padahal saya pengen berharap ke dokter TV. Dicek, Mas Eko yang ganteng, semangat ya. Tapi tidak apa-apa. Dokter TV sudah datang. Kemarin dokter TV habis sakit soalnya. Nggak apa-apa. Dokter TV sangat sayang sama saya sih, nggak apa-apa. Ya, kembali ke tema kita. Dengan sesuai porsi baju saya, kuda saya akan membahas tentang keberagaman budaya Jawa, yaitu kuda lumping. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nonton kuda lumping saat ini? Nah, kalau saya sering. Saya kemarin habis pulang kampung, saya lihat kuda lumping. Mungkin yang dipikirkan ibu-ibu kuda lumping itu apa ya ibu-ibu? Makan beling ya Pak ya? Benar. Makan beling, makan batu bara, makan bunga juga Pak. Wah seru nih. Nah, di kuda lumping ini biasanya ada 6 pemain, 2 cewek, 4 cowok. Ya kita samakan aja namanya Mbak Siti, Bagian, Eko, Venska, Pak Kunto, Ajis ya. Jadi 6 nih. Nah biasanya kalau yang cewek-cewek itu di sebelah-sebelahan nih, depan dulu.
Kalau yang laki-laki belakangnya. Nah, saya sebagai penonton saat itu ya, saya lihat aja di pinggir lapangan. Nah, acara dimulai, gamelan dengan sesuai gamelannya berbunyi ting blung ting blung ting blung ting ting blung ting blung ting. Nah, itu belum. Nah, tapi setelah mau kesurupan, saya bingung. Oh, nadanya anggapnya tuh mulai ting blung ting blung ting blung ting ting blung. Nah, tiba-tiba kesurupan tuh ya. Nah, pemain ini kesurupan. Saya tuh bingung. Tapi yang lebih aneh ya kawan-kawan, yang kesurupan ini 4 orang ini, 6 orang ini saya bingung. Yang 4 kan cowok semua. Di situ udah siapin beling, batu bara, arang sama ini apa bunga kantil. Nah, tapi yang saya bingung, yang cowok makan batu bara sama beling, yang cewek makan apa bunga kantil. Nah, saya bingung ini yang makan batu bara, arang ini tenggorokannya terbuat dari apa kayak gatot kaca ya, tulang kawat otot besi gitu. Nah, saya bingung pas saya duduk di pinggir lapangan, saya duduk sambil bingung. Cing, kalau saya praktek kayak gini ya, saya cecing. Pas saya cecing gini, Mbak Siti, kodamnya Kerasakti. Mbak Dian, kodamnya kosong. Ajis, kritik setan. Apa bagus. Pak Kunto, tuyul mosing. Saya bingung. Apa sesuai dengan palanya gitu? Botak jadi tuyul mosing. Saya bingung. Terus, kok harimau birahi? Ya, pantes sih. Saya bingung, pantes. Kok harimau birahi? Ya, cocok. Dah, ternyata sampai dondok. Ya, aja. Tapi sampai situ belum selesai kawan. Saya bingung. Setelah kita cek kodam, acara selesai kawan-kawan. Nah, ternyata dari kesimpulan dari situ saya berpikir bahwa kebudayaan Jawa itu sangatlah indah kawan. Coba bayangkan ya, kalau ibu-ibu bapak-bapak nggak punya kebudayaan, ibu-ibu bapak-bapak kalau cuti mau kemana? Mau kemana? Kalau saya sih pulang kampung nonton kuda lumping. Kalau Meli coba kemana? Nonton apa? Nah, bagus. Nanti harus stand up di sini ya, Mak. Nah, dari situlah kita mengetahui bahwa keberagaman budaya itu memberikan warna. Kalau nggak ada warnanya itu seperti hitam putih. Contohnya lagunya hitam putih fotomu dalam album kenangan. Tapi kalau sekarang dengannya ada kebudayaan, Indonesia tuh berwarna. Contohnya ini lagunya merah putih teruslah kau berkibar jeng jet gitu. Bahasa ada tulik bang? Bahasa ada tulik? Tenang, saya udah cek swab antigen. Enggak sih, saya kan ini pakai apa PT-nya lengkap. Ya, sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya. Tadi kelihatannya pertama bingung ya. Bingung. Ini Pak, apa namanya? Jangan jawab ini kali. Dulu jawab ya, jangan jawab. Mau ngobrol. Pertama bingung temanya apa gitu. Karena dari awal sampai pertengahan ngomongnya bingung terus. Ya. Bingung sampai berapa kali bingung sampai saya hitung tuh. 1, 2, 3. Bingung terus. Akhirnya terjawab. Oh, ternyata lagi cek hodam. Gitu. Hodamnya birahi lagi. Gitu. Ya.
Ditambah tadi begitu Eko mau ngomong apa tadi? Yang mana Pak? Yang terakhir? Birahi. Kebinekaan. Kebinekaan. Ya, beragaman, budaya Pak. Oh, budaya. Jadi untuk sebenarnya kita dijawab sama Eli dong. Bahwa dia di Cirebon itu ada tarling. Untung dia bisa nonton tarling. Jadi itu nyambung. Agak lumayan di situ. Jadi agak nyambung dari bingung jadi nyambung. Gitu ya. Tapi menurut saya kompor gas deh. Woi. Gini kan gitu aja. Masuk Pak Eko. Coba Mas Eko jalannya kesurupan. Kesurupan tapi Udah lumping. sudah ke Luping tapi itu ke dokter Peti. Selamat pagi RSUD Cilacap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kerjasamanya ya guys ya. Mohon kerjasamanya. Selamat pagi Dr. Didi. Selamat pagi Mbak Arafah berarti ya. Kak Arafah. Selamat pagi Kak Kiki Saputri. Selamat pagi Kak Oki, selamat pagi Om Indro. Senyumnya so ganteng kok Pak. Biasa aja Pak senyumnya Pak. Jangan di rutin gitu loh. Oke. Pernah kan kalau belum tahu nama saya Dwi Putro Gagah Wicaksono Luhur. Di Cirebon biasa dipanggil Michael. Jangan pernah manggil nama depan Michael ya, jangan. Itu gue pernah coba di Cirebon, gak enak banget. Emek, nah itu jangan. Itu cukup di Cirebon aja, karena gue kesini cukup panggil gue Sebastian aja. Oke, gue udah menikah, anak 2, maaf ya Din, sorry. Udah tutup. Gue sekarang umur 29. Gue tuh pernah kayak ngerasa gue masih muda, tapi gue tuh udah mulai ke bapak-bapakan gue udah keluar. Jadi gue pernah ngontrak di daerah Lubang Buaya nih, tetangga gue namanya Om Erwin. Tapi karena dia sumbing, dipanggilnya Om Ewing. Jadi kalau dipanggil tuh Om Ewing, Om Ewing. Gue temenan di WhatsApp. Gue sering lihat status update WhatsApp dia. Itu kocak-kocak banget, tapi sebenarnya itu menurut gue nggak lucu. Tapi kayak contohnya gini ya, nggak tahu ini lucu apa enggak buat kalian, cuma kalau yang bapak-bapak tuh pasti ketawa gitu. Pagi hari ini udah ada kopi masih ngantuk aja, pasti skip. Iya kopinya belum diminum. Aneh maksud gua. Terus ada lagi, besoknya dia update lagi. Kayak pernah nggak sih lo ngerasa kaget masuk kamar kasurnya hilang? Ternyata nggak hilang, ketutupan spray. Itu aneh banget maksud gua kayak. Tapi gue ketawa kayak, wah gue bapak-bapak banget nih kan. Gue bapak-bapak banget, udah oke lah gue udah mulai menyadari kalau gue itu udah punya istri gitu. Gue perantau ya, gue 2013 gue merantau ke Bekasi. Apa yang membuat gue beranikan untuk merantau itu, yang pertama, gue tuh gara-gara waktu SMA tuh sering banget nonton FTV. Nonton FTV, lo pernah kan nonton FTV? Itu tuh bayangan gue tuh, wah gue orang desa ke Jakarta, turun di stasiun. Kalau di film-film kan enak ya,
ditabrak cewek cantik, kenalan, nikah jadi orang kaya. Itu bayangan gue ke Jakarta. Itu bayangan gue tuh turun dari stasiun Gambir nih, ya kan? Wah, gue udah pas nih momennya nih. Gue, lo tau kan lampu merah yang kalau merah artinya bisa nyebrang, yang hijau tuh harus berhenti. Gue tungguin itu lampu hijau baru gue nyebrang. Gue cari, iya gue ditabrak. Itu yang gue cari, mana cewek nih? Itu malah gue lihat orang tuh berlomba-lomba untuk nabrak gue. Mana sih bisa cukup tabrak nih? Tapi akhirnya gue malah dikatain, woi kurus cari mati lo. Itu sakit hati banget. Kata gue, wah gila Jakarta keras banget. Itu mental health gue kena, itu recovery-nya tuh lama gitu kan. Recovery-nya lama gitu. Gue, gila sih itu kayak akhirnya gue udah kayak, Jakarta keras juga ya. Gue nggak bisa nih kayak di FTV gitu kan. Gue berharap kan kayak tabrak cewek cantik naik mobil ya kan. Terus jadi orang kaya sesimpel itu ternyata enggak. Akhirnya gue kayak berenung di jalan kan gue dari Gambir ke Gondangdia itu langsung ke Bekasi. Dari Gondangdia akhirnya gue ketemu tuh. Gue masih mencoba untuk menjadi orang apa adanya kan. Gue lihat, gue mau nyebrang nih. Gue ini udah gak nyari orang yang mau nabrak gue. Gue nyoba nyari, ada ibu-ibu nih. Ada ibu-ibu, kebetulan gue nyampe itu lampu tuh udah merah, jadi gue harus jalan. Gue tarik ibu-ibunya. Ibu-ibunya marah-marah. Iya apaan sih, orang gue gak mau nyebrang, gue lagi jualan kerupuk. Gue nggak lihat sampingnya tuh jualan kerupuk. Gue baru kali itu kayak, wah gila gue dimarahin sama orang Jakarta. Itu hari pertama gue di Jakarta, ini bener lihat guys. Ini kegelisahan gue dan keresahan gue pertama kali di Jakarta gitu kan. Akhirnya gue mikir, wah gue nggak bisa ya jadi orang baik di Jakarta. Ya bener kata Joker gitu, orang baik itu, orang jahat itu muncul karena orang baik disakiti gitu. Lagi sama apa lagi ya itu ya beruntung aja sih untuk kita punya bapak ibu manajemen yang sehebat ini ya kan. Beruntung juga kita beruntung juga kita kerja maksudnya masih di Indonesia lah. Kita nggak tahu kalau kita tuh kerja di luar negeri kan. Lu bayangin kalau lu pada tuh kerja di Jepang, itu tuh tingkat stresnya tuh hebat. Sampai tingkat kematian orang Jepang itu bunuh diri karena stres kerja, ya kan? Kalau nggak bunuh diri ya mabok gitu. Maksudnya mabok tuh menghilangkan stres karena di sana dilegalkan. Coba di Indonesia diterapin gitu, stres, masa iya ntar main di grup, mabok yuk, mabok sih nih. Kan nggak mungkin ya. Gue estik bales gimana Bang? Itu nggak mungkin. Terus kalau di sana kan stres bunuh diri cukup banget. Kalau di sini enak kita pulang stres habis dimarahin Pak Cucu atau Pak Gafar, tinggal buka HP ada status. Botak mau aja lu bang. Simple. Kalau HP selesai pesan lagi biasa. Nggak ada kayak bunuh diri stres nggak ada. Kalau di sini paling ambil HP, close friend dulu ya. Di hide dulu nih Pak Gafar, Pak Cucu, Bu Dokter Diti, nama Bu Dokter Ferry. Botak ngomong aja lu botak. Langsung udah taruh HP tidur nyenyak bangun pagi, seneng lagi. Itu enaknya tinggal di Indonesia. Jadi menurut saya juga ya jangan terlalu dramatis lah. Menurut saya yang dibawa oleh para manajemen ini sesuatu yang baru dan memang kita harus sedinamis itu. Pas, thank you, terima kasih saya. Ya sih. Wah gak aman lu kan? Iya sih titik gak aman lu udah. Gak aman lu. Bisa disambung-sambungin. Terus lumayan berani ya yang di sebelah gue disenggol-senggol. Saya nunggu nih, saya gak disenggol-senggol. Mau dong, ayo. Ini. Tantangannya. Senggol-senggol. Ayo. Dengan respect dan keberanian. Saya ngeliat Dokter Betty itu kayak ngeliat ibu
ibu saya sendiri sih Pak. Berani. Ya, jadi aduh gimana ya? Coba ibu, ini ada surga nggak? Itu lebih ke pamer sepatu sih dong. Ayo dong, saya dong. Aduh, udah. Saya bingung dong mau nyenggol apa kalau wanita tuh karena wanita juga nggak bisa. Nggak bisa, sebenarnya beneran. Ya udah aku kasih pantun aja. Ih, panjang nih. Karena mau ada cewek dari kaki. Malam-malam ketemu maling. Cintaku padamu tak akan berpaling. Pecah. Ini yang saya maksud kepada rekan-rekan di karyawan. Kapan lagi ada kesempatan kayak gini? Daripada pada bunuh diri. Daripada diajak Bu Esti mabok. Dimans gini. Coba pertama. Keren bisa nyambung dari pengalaman pribadi sampai pengalaman di tempat kerja. Kalau bagi saya itu suatu hal yang biasa. Ya. Julukan saya di Rumah Sakit Budi Asih waktu itu mau tahu apa? Apa? Botak usil. 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 Usil, botak usil. Tapi keren, pecah. Tadi juga sebenarnya saya pengen tantangannya itu ya tadi ngerosting Dr. Fetty. Tantangannya itu sebenarnya. Tapi Sebenarnya bambu panas belum ada yang pakai. iya makanya. Buat roastingan. Jadi tantangan dari kita berdua, botak full dan botak setengah ini. Kalau ada Mas Gunto bisa dijejerin nih. Lawanto itu jadi ada proses menuju kebotakan. Jadi dari mulai gondrong sampai yang habis. Ini Lawanto di Zoom. Dari mulai yang lebat, yang separuh Pak Cucu, Pak Wanto, Mas Gunto, baru saya. Jadi mungkin tantangannya Dr. Fetty silakan duduk di kursi panas. Jadi kita curi nggak mau alasan ini adalah suara wanita yang harus kita hormati, kita kagumi. Ayo silakan. Aduh, ini dari outfit aja ini sudah menjelaskan ya. Kalau TKD-nya saya itu nggak ada apa-apanya sama OTT. Dari jam tangan aja udah kelihatan. Wah, ini iWatch ya dok ya. Dari sepatu nih, ini kayaknya dibakar juga nggak bakal bakar nih. Cibaduyut. Cibaduyut, Eropa mana dok? Ya kan? Aduh gelangnya, saya aja polosan tuh tangan dok. Tapi ini, Mangga 2, melawai kali dok. Aduh, Dr. Fetty sehat dok? Kalau nggak sehat nggak disini. Oh gitu. Itu tuh yang saya kadang koordinasi sama Dr. Fetty tuh gitu tuh. Kayak ditanya apa tuh kok jadi kayak nyeletuk ke hati gitu. Dok, emang nggak bisa kayak relax aja gitu dok? Kalau orang nanya Dr. Fetty kerja apa ya tinggal bilang aja PNS. Nggak usah. Ya kalau saya mah apa ya emosi dok pengen mukul. Rasanya pengen gua sliding gitu dari belakang, lagi jalan bawa tas kan. Lu perhatiin deh kalau Dr. Fetty turun ke naik mobil lah, itu nggak pernah bawa apa-apa. Ya kan? Lihat kan pengawalnya siap sekali, pengawalnya digoyakin mau sliding. Goyang. Dr. Fetty lagi malah dikit di lift tuh, ya maksudnya itu sih dok. Jadi ya, ini ya dok ya, ini cuma bercanda aja dok. Kenapa? Oke, udah temat ya. Itu aja tuh paling dok, mohon maaf ya dok. Tunggu tanggal main besok ya. Tepuk tangan.
lagi manusia-manusia lemah yang kalau makan bubur diaduk. Berarti lemah. Makan bubur tuh nggak boleh diaduk. Jadinya kayak muntah kucing kalau diaduk. Ya, perkenalkan nama gue Fajri Muhammad. Kalau dipanggil nengok. Kalau dipanggil nengok, gue di sini sebagai PJ Security. Komandan Security. Bulan ini aja, bulan depan. Jangan Pak, jangan. Jadi security itu orang lihatnya, security mah kerjaannya gampang gitu-gitu doang. Kalian semua nggak tahu kan apa yang kami rasakan. Semua ada yang tahu yang kami rasakan, teman-teman. Ada satu pasien datang bawa bapak udah tua. Datang ke kita, Pak saya mau berobat nih berkas saya. Oke sebentar Pak, saya antar ke dalam loket. Ditunggu dulu 15 menit, oke Pak saya tunggu. Kita panggil lagi, atas nama Bapak Pulan. Atas nama Bapak Pulan, gak ada jawaban. Kita tunggu, setelah jam 11 bapak-bapaknya nyamperin kita marah-marah. Pak, kok saya gak dipanggil-panggil? Emang Bapak nunggunya di mana? Saya nunggu di warteg Po Ipah. Lu udah gila, lu ngapain nunggu di warteg Po Ipah? Lu ngarep apa? Po Ipah manggil lu, poli penyakit dalam? Kan nggak mungkin kalau Po Ipah manggil lu gitu. Aduh, nyenggol banget lagi nih, nggak apa-apa kali nyenggol dikit ya. Di dunia ini sekarang cita-cita, dulu kita semua punya cita-cita. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi perdana menteri. Sekarang cita-cita gue cuma pengen botak. Cita-cita gue sekarang cuma pengen botak aja. Karena di hidup gue, yang orang-orang botak itu yang sukses. Ada sih yang udah paling patohit gitu. Itu gak paling kurang itu. Kalau patohit kurang itu. Jangan, kalau patohit kurang. Kalau botak-botak yang lain kayak contoh ada Pak Gafar, sehat, botak kan. Pak Cucu sehat, botaknya botak tumbuh. kayak adik gua botak tumbuh. Pak Cucu botaknya botak tumbuh. Terus juga kalau manajemen ini lihat Bu Divi ini orang yang sangat murah senyum ya. Kalau lewat depan pos gitu aja. Terus lewat lagi. Bayangin kalau 10 kali lewat. Itu behelnya jadi warna itu. Jadi banyak debunya. Terus juga, security ini dipimpin sama PJ. Di atas gua ada lagi PJ-nya, satu lagi namanya Bu Asi. Itu PJ yang sangat kita cintai. Baik, suka nolong orang, rajin gawe, suka ngalahin Madara. Bu Asi ini kalau udah turun ke bawah, itu security sama CS langsung rame. Bu Asi turun. Itu fakta ya, gua ngomong ini fakta. Security yang tadinya nempel yang paling, ini semuanya kita ngomongin fakta aja, kayak gua sih turun langsung kayak kita standby tadinya di dalam pos main HP jadi di luar langsung duduk. Selamat pagi Ibu. Itu tuh Bu Asi turun kita langsung begitu. Kalau Bu Asi lewat, habis selamat pagi Ibu ada gitu lah. Jadi Bu Asi itu kalau turun itu dari lift, keluar dari lift nih, lift buka. Badan Bu Asi kan gini. Jalan. Paling suka dia itu nunjuk gua. Fajri, sini. Dari kejauhan dalam hati gua. Ya Allah, semalam gua mimpi apa?
Apalagi ya Allah, kita samperin Bu Asih. Iya Ibu, itu kumis lu belum dipotong, jangan sampai gue yang potong. Padahal itu kumis baru kita potong, emang lembunya panjang aja. Buat situ emang gitu, saking pedulinya sama kita. Jadi naikin lagi dulu. Itu caranya Mas. Jangan buru-buru. Ada maunya, jangan langsung tak. Jangan. Gua sih aduh berapa menit lagi sini 1 menit. Terus apa lagi ya? Oh iya. Kalau Bu Feti, tadi yang dibilang gagal, bukan. Dibilang Mas gagal bener soal Bu Feti kan? Bu Feti dari jauh, dari mobil yang masih di musola kita udah tahu kalau itu tuh mobil Bu Feti. Saat nunggu di depan, kita lihat plat nomornya F333333. Dari jauh kita udah bisa lihat 333333. TY. Oh iya. Bu Feti datang, bukain. Turun dari mobil, jalan. Ha Mas. Sambil gini tangannya, Mas. Tapi saya pernah bukan berbuat dosa sih, merasa berdosa ke Bu Feti. Soalnya waktu itu saya pernah pakai baju satpam, sini saya ada bacaan pengawas asap rokok. Saya dipoto sama Bu Feti, begini nih satpam yang bagus, padahal di situ di kantong saya ada rokok. Begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kering gigi gue. Udah nggak ada lawannya deh. Pecah. Oh jadi selama ini kalau di security tuh selain waxing dadanya, bikinan begini biar roasting gue gitu. Minggu depan gak aman nih, gak aman. Tapi gak apa-apa sih. Kasih parfumnya. Air cuka, air mata. Aku suka kamu cinta. Roasting Dokter Dava. Enggak, mohon maaf ya, sebelum roasting Dokter Dava kita boleh panggilan. Sini sayang. Assalamualaikum. Saya tahu kalian pasti pengen nanya ini, Pak, cukurnya berapa hari sekali? Dari awal masuk sampai sekarang mulus coy. Gak ada rambut sekali loh. Mulus, bener-bener mulus loh. Ditambah badannya tegang, ya kan? Kalau jalan ini, subat dulu. Subat dulu. Ajak Rido, subat izin Allah, izin. Terus kalau yang nggak datang main bola gitu kan latihan, doi selalu jadi di depan, bagian sayap sebelah kiri. Tapi buat laki-laki pasti paham kalau main bola sama Dokter Gafar, kalau nggak gol berarti bolanya kerebut aja. Ya? Ya pasti gitu tuh anak-anak bola, ya kan? Nah itu aja, bahaya. Assalamualaikum. Ini dia minta tolong dong. Ini 1 jam, Pak. Jangan dong. Iya, ini soalnya mau pindah ke Jatinegara. Nah, bapak-bapak ini juga orangnya sangat-sangat
mengingat suatu hal, gue ngeledekin dia pengen pindah ke Jatinegara, maksudnya kode biar gue dinaikin jadi supir juga. Malah disuruh pindah bener. Gak bakal sama sekali gitu. Terus kemarin saya ulang tahun. Kira jadi humas. Amin. Kabul. Kemarin saya ulang tahun dikerjain sama Pak Cucu sama Mbak Asi. Datang dia keluar bawa galon. Dia nggak tahu Pak Cucu orangnya kagetan. Tadi tiba-tiba kagetan, dia kan enak cuman, oh saya nggak tahu apa-apa. Dia tinggal bisa gitu doang. Pada kelas kata gambar. Terus masukin manusia kayak Arif. Maksud saya, aduh Pak tolong dipilah lagi Pak. Jangan salah-salah masukin manusia kayak gitu Pak. Jangan kayak Arif gitu Pak. Bukan langka. Nggak ada sopan-sopannya Pak. Aku kan roastingnya kan nggak gapar, bukan Arif. Terlalu roasting Pak Gapar apa lagi ya? Oh ya kemarin saya nganterin titipan dia lagi pelatihan di PKP, nganterin rokok sebungkus, satu slot, dan saya dikasih rokok satu bungkus. Dalam hati saya pelit banget, nggak bakal kasih duit aja. Memang kurang dalam, kan bisa ngasih ya kan 20.000 juga kan ya. Sah, Idri buat makasih udah nganterin aja enggak. Bukan begitu kan? Bukan. Coba kita Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya boleh berdoa dulu kan ini? Iya ya teman-teman, kita udah bersama untuk saya ya. Acara perpanjang atau enggak, tundukkan kepala 5 detik aja dan kita itu ya. Ya berdoa dimulai. Amin. Makasih ya teman-teman. Banyak banget yang gagal doain ya. Gak usah ini mah. Iya, cuman Bu Peti ini yang agak susah ini. Ya, saya dari Tanjung Priok nih, ya kan ke Ciracas lumayan jauh. Maklum agak cemong muka mah kalau jalanan ya. Tadi sebenarnya sih kalau dari 4 juri ini sebenarnya kalau menurut saya ya artisnya itu miripnya seperti ini nih. Yang pertama Ute. Nah, ya kan. Ibu Peti mirip banget sama iya, sayang. Tetap aja kalau perkara ibarat doi nih, habis nanya, kamu setelah lulus kuliah ngapain? Habis nanya dia tetap aja, padahal kamera di depan bisa dia begini. Itu ya Bu Peti. Kamera di depan motornya bagus, lihat dia pakai belakang. Jelas nih, belum lagi kalau udah dijawab kan, oh iya kurang jalan, kan begitu ada nada, ya kan? Nah, ini sih yang kedua nih artisnya. Saya juga Bapak sih minta maaf sebelum ini ya. Silakan next. Nah ini Bapak saya. Nah pengalaman saya waktu disuruh kerja. Asli pengalaman saya ini antara saya yang nggak ngerti emang goblok banget emang sayanya gitu. Jadi saya dikasih dokter surat lamaran dokter spesialis anak. Rick panggil nih dokter spesialis anak. Saya kira manggil ya udah. Saya niat buru-buru biar dapat poin sama dia nih. Saya paling ke lantai 3 tinggal tuh sampai depan pintu. Lah ini dokter kagak ada namanya. Ternyata saya buka surat lamaran. Ya Allah, saya kira manggil dokter di lantai 3. Asli itu kan emang saya yang blow on tadi. Ya Allah, asli. Aduh. Itu pengalaman pertama sama beliau.
beliau itu paling mengesankan. Asli. Yang kedua, yang ketiga. Nah ini, ya, ngerti orang son. Gagal maning. Duh, beliau ini mengingatkan saya dengan sontol dan gongol ini nih. Karena Pak, saya pernah ngerjain Pak Jri sama Pak Gapar. Mana Pak Jri? Jri, ya, ingat kan Jri? Ingat. Oke, ketika gue duduk, ya kan, Pak Jri di samping, ya kan, sampingnya lagi Asep, ya kan. Jri, lo mau gawe nggak Jri? Gawe apa? Udah di sini aja udah enak. Udah bener, gajinya 8 juta Jri. Ah yang bener 8 juta. Iya bener 8 juta. Gimana? Di kargo, DHL. Bener nggak? Dicolek lah Asep sama ini, ya kan? Sep, ayo Sep, besok kita bikin CV. Kayak gitu. Beneran Jri. Udah besok gue biar 8 juta juga gue mau, ya kan? Jadi gitu, aneh bilang BPJS dapat Jri kesehatan 4 juta, jadi 12 juta dong. Iya Jri, ah yang bener loh. Iya Jri, ya kan? Dia nanya kerjanya ngapain? Cuma ngepakin barang katanya. Kata saya tuh, pasti langsung, wah enak dong. Kerjanya gimana? Gampang Jri, ngepakin barang aja. Sialan lu. Karena ngeluarin barang mau Jri. Kagak udah gue udah tahu ngeluarin barang. Bener kata lagi. Asli. Itu Pak Jri benar-benar parah asli. Gak tahu benar-benar dia nggak ngerti apa emang goblok beneran. Nah yang terakhir nih. Ini mah, duh, ya Allah lihat tuh. Revalina Estemat nih. Bunyi itu sendal. Dia jalan aja sendal bunyi kecek. Bener. Giliran dipanggil bapak nih. Belum dandan mah. Gitu aja dah. Cuman gue bingung yang dulu semua kalau udah perkara budi udah. Kalah udah urusan kalau budi mah bener asli dah. Wah 1 juta dikasih kan. Waduh, alhamdulillah Pak kalau gitu Pak. Duh, apa lagi? Wah, coba lihat waktunya dulu Pak. Aduh. Tambah lagi sih ya itu. Bukan apa Bang Gaga. Kalau kata Bang Gaga itu Bu Betty benar-benar galak sih kalau menurut gue. Gitu. Iya. Sliding nih. Jangan sliding. Komang aja sampai bingung loh. Asli di pengalaman belum lama 3 minggu yang lalu. Bang Komang, ayo Jumatan. Kata Bang Komang nih sambil ngetik tes. Lu ngapain Bang Komang? Tadi lu gue ngechat lu Bu Betty boleh sholat Jumat apa kagak? Bang Komang, lu jam 12 nih selesai khotbah. Ceramah jam 12.15. Nah habis itu sholat sisanya lu bilang kayak gitu ya detail. Aduh makanya itu gue bilang saya gokil emang asli. Tapi bener tuh kata Pak Jri, emang Bu Betty itu paling modern banget deh. Dia jalan begini pegang saya emang bener itu kenyataan jalannya begitu gitu. Ya udah cukup sekian, nama saya Ari Hidayat dari Tanjung Priok. Pecah nggak sih acaranya nih? Emang kalau udah ngebahas Dr. Betty itu emang udah OP ya? Dia pasti lucu banget. Bang Komang gitu Pak. Berarti Dr. Betty kali sholat. Gila loh, melawan semuanya loh. Fakta ya. Aduh, gimana Bang Uli? Kayak panjang kan ya? Oh, saya pikiran aja nih Mas. Pikiran aja. Iya, kita ngopi ya. Orang yang bagusan dikit ngapa sih? Tuyul dan Mbak Ilu itu mah soal dan bohong. Padahal hidup kagak ya? Yaudah, kita coba minta komentar dari
dari Pak Direktur atau Oke Ringga. Monggo Pak. Pecah banget. Tepuk tangan semua. Ini joknya tadi udah nggak di pinggir jurang lagi, udah di dalam jurang ya, udah nyebur. Tinggal tergantung dokter Fetty aja sih. Oke, pecah. Dilanjut lagi dengan Bapak Cucu. Oke, Oke, terima kasih. Tepuk tangan Mas Arif. Luar biasa ya penampilannya. Itulah anak buah Bu Asih. Bu Asih. Anak buahnya Bu Santi maksudnya. Luar biasa penampilannya, luar biasa, semuanya luar biasa. Jangan disuruh roasting Bu Santi ya. Dia malah ngasih tahu. Iya. Makasih Pak. Itulah luar biasa. Tadi Pak Tri bilang paling enak cita-citanya jadi orang botak. Ayah sukses gitu kan. Tapi yang jeleknya tadi ujungnya tauhid. Tauhid. Tapi ini ya luar biasa lah. Semua menjadi peran. Cuma nanti kalau kita hadiah sama Bu Fetty, Arafah. Karena yang dipuji Bu Arafah doang. Iya, paling jadi tema Pak. Iya. Paling cakep. Oke, paling cakep lah bintang filmnya. Iya Pak, saya sama Pak Gapal jadi bener. Tapi kan Bapak paling laku itu. Pokoknya dari saya kalau berundu. Kalau mau roasting beliau mikirnya tuh udah tanda tangan kontrak aja nih jadi nah cuman kebiasaan beliau tuh jujur ya, beliau ini yang selalu support ke anak-anaknya gitu loh. Karena memang Bu Santi itu yang menunjukkan kalau kita teman-teman, kita ini role model loh. Nah, tuh tetap aja kalau tuh baru mau bertambah kita gitu. Orangnya kalem, cuman kalau tuh asli Bu Santi gitu. Apalagi kalau udah bikin boarding enak banget, adem aja, tau-tau Mas Arif ngantuk cuci muka ya. Bu Santi. Iya benar Pak, memang Bu Santi itu kebiasaannya kan ya seperti itu Pak. Kayak gitu. Mirip siapa Bu Santi ini mirip ini Kade ya, Krisdayanti kalau serius bener. Kalau dari belakang sih Nikita Willy, dari depan Balotelli. Kontrak saya nih, iya Pak. Maksudnya gitu, kepegawaian itu role model Pak. Santi ada komentar Bu Santi? Ada pecah aja. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Udah Bang. Makasih. Apa? Selesai. Udah nasinya panas. Iya, panas. Oh iya. Bentar. Kalem. Punya SIM A, Punya si B. punya SIM A, SIM B. Oh SIM A, SIM C Bu, SIM-nya. Bisa nyupir. Nggak bisa Bu, dia buat gantiin. Oh Mas saya.
aja udah kakek-kakek. Iya, Cuman penampilan dia emang maco, maskulin. Saya perlu yang apalagi saya kayak gitu. Saya mah buta. Saya mah buta banget nih. Selamat ya. Benar selamat. Ya aduh alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Dewan Juri. Terus gak enak mic-nya. Biasa megang mic. Ya, jadi gini. Gue sih punya tema nih ya. Temanya itu menyala asam lambungku. Nah, ya, jadi kenapa dibilang bisa menyala asam lambungku? Jujur ya, di sini tuh gue gimana ya, serba bingung juga sih ya, gitu kan. Mungkin yang PJ pada paham kali ya, gimana perasaannya gitu kan. Pak, mohon maaf ya Pak. Ini. Dua-duanya. Nah, jadi gini, sebenarnya sih gue stand up comedy di sini tuh, gue juga mikir ya, kemarin itu gue nggak daftar nih ya. Tiba-tiba ada nama gue Asis stand up comedy. Nah gue kaget dong. Gue lucu kagak, garing iya gitu kan. Cuman gue ngomong sama Pak Cucu, Pak saya mau saya Pak ya please. Udah tau Pak Bapak lagi marah-marah sama saya Pak. Jangan apa ya gitu kan. Tuh kata Pak Cucu gini, buktiin sih bisa. Malah lo gendut buktiin. Lo kira gampang. Bikin channel kayak gini. Lalu iya. Penilaian iya. Besok Asi dipindah di sini. Terus anak-anakku pada ngomongin, alhamdulillah. Yakin itu masih matri. Benar sih. Tapi jujur ya, maksud gue sampai semalam tuh sampai nggak makan ya 3 hari 3 malam. Aku disuruh aku komedi ayam di rumah beneran. Terus gimana ya? Udah, kan kamu biasanya juga bikin malu, udah bikin malu. Oh ya udah deh, daripada gue nggak diperpanjang ya kan. Nah terus udah nih, pas besoknya gue ngeliat nih Pak Cucu pagi-pagi ya kan, set, dia pakai krim muka, maaf ya Kak, maaf Kak. Bener deh, dia pakai krim muka nih. Waktu itu kan kita ada hospitality ya, yang tentang terkait apa tuh? Yang make over gitu kan. Nah, warna apa? Orange apa? Jasra. Nah tuh, terus ada tuh Pak Cucu ikutan tuh ya kan. Dia beli tuh ya banyak tuh, ada sunscreen, terus ada krim muka, ada banyak deh tuh. Terus segitu dia depan pintu deh gini, di kacanya dia, gila, keren banget dia atasan gue, gitu kan. Terus udah nih nggak lama kata gue nih, Pak pakai apaan? Ini kemarin gue beli mahal-mahal, gitu kan katanya dia. Oh iya Pak mahal ya. Terus nggak lama dia cerita lagi seminggu nih, dipakein ya. Terus kata dia gini, gue bingung deh sih, kok gue pakai sunscreen, tapi kepala gue licin ya, kata dia. terus kata dia kayak gini, gue bingung ini sebenarnya bisa numbuhin rambut nggak sih? Terus gue bilang, ya Pak, itu mah Bu ini sunscreen buat muka, kali aja bisa numbuhin. Terus dalam hati gue kayak gini, bukan salah produk lu, pala lu ya salah. Tapi jujur, Pak, dari situ Pak Cucu keren loh menurut gue ya. Karena sesuai dong, dia ada SK-nya dan ngikutin dong hospitality. Dia modal beli, ya kan. Dan pernah nih gue juga pernah ngomong Pak, saya harus dimarahin sama Pak Gafar, cerita dikit ya Pak ya. Terus katanya Pak Cucu gini, kenapa lu sih lagi kayak gini. Terus gue bilang sama Pak Cucu, Pak tolongin dong Pak, jangan dikeluarin ya Pak. Bapak kan tahu ya, saya baru tanda tangan Bank DKI. Kan gak lucu ya, cicilannya masih banyak. Terus tiba-tiba gue nanti di-cut. Berapa tahun Bang cicilannya Bang? Ya jangan disebut itu mah, malu. Ya. Nah, terus abis kayak gitu, pernah, coba deh, maaf ya Pak Gafar, Pak Cucu, saya mau nanya, Bapak pernah nggak nanya ke teman-teman yang lain PJ gitu, Asi kamu gimana kerjanya, sakit hati nggak kerja sama saya?
sekali-sekali dicoba Bapak tanya gitu ya. Kasih kesempatan. Jujur ya Pak, Bapak tahu nggak rasanya jadi PG? Wah nggak enak Pak, maju mundur salah, mau maju berantem sama anak CS sama security, bener nggak? Nah terus kalau mundur, mau mundur gue takutnya kena juga kan, diomelin sama Pak Cucu sama siapa Pak Gafar gitu. Nah ketika nih, Bapak tahu nggak ceritanya seorang PG pengelola umum itu apa? Nih, kalau pagi-pagi nih, contohnya nih kayak Pak Ajri nih. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf kenapa saya kesel. Itu mulut aromanya minta ampun. Ya Allah sampai saya bilang, Ajri lo sikat gigi nggak? Sikat Bu beneran Bapak. Tuh rasanya baunya kapan? Kayak orang puasa seharian beneran itu baunya menyengat sekali. Sampai Pak Ajri tadi kan lo gituin gue. Gue kali nih ya Pak. Adri, security itu garda terdepan. Lo harus ganteng, lo harus cakep. Kalau emang lo nggak bisa ganteng, seenggaknya lo keren. Gue bilang gitu kan. Bu, kayak ganteng itu kayak gimana? Kayak Ali. Enggak dong. Terus jangan disebut-sebut ah. Terus kumisnya itu rapi lah gitu kan. Terus kata dia, emang saya kurang ganteng. Saya bilang, coba lo ngaca. Kenapa emang Bu? Coba lo ngaca dulu, lo kasih tahu kata dia gitu. Terus kata dia gini, apaan sih Bu emang? Lu kemarin makan cumi, lu nggak itu hitam-hitamnya tintanya nggak lu apa? Emang kenapa? Itu muka lu bibir lu semuanya hitam. Panjang ya, itu aja sih panjang. Terus saya sih bingung lagi ya karena saya nggak punya bahan lagi gitu kan. Ya pokoknya itu kali ya dari saya boleh. Terima kasih dan terima kasih. Biasa, tepuk tangan buat Rati. Sebetulnya Klarifikasi nih. Klarifikasi. Sikat Pak. Sebetulnya sunscreen itu buat muka saya. Cuma karena dia celamitan, jadi sebenarnya buat kepala saya. Beneran sekarang. Sebetulnya saya cuma memang buluknya juga ngeliat saya karena saya mau main bola panas-panasan jadi saya pakai sunscreen. Cuma dia datang buat apa tuh Pak? Ya sekalian buat nungguin rambut. Beneran luar biasa ya. Jadi itu buat tema juga. Sebenarnya sunscreennya mau sampai sini. Oh sampai belakang dong. Cuma yang menarik, ada yang menarik loh. Waktu saya suruh jadi stand up comedy, kamu ikutan. Kalau nggak ikutan, kamu kan baru perpanjang Bank DKI. Gimana kalau nggak diperpanjang kan, dia bisa nyicil terus sampai selesai. Ya udah Pak, saya ikutan Pak. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Asti. Ternyata di RSUD Ciracas ini banyak talent stand up. Wih, tepuk tangan dulu dong. Tinggal dikasih kesempatan aja buat open mic terus. Ya. Jadi mungkin kalau bisa jangan setahun sekali nih, tahun 2 kali stand up comedy. Mungkin pas ulang tahunnya RSUD Ciracas, terus pas ada event apa lagi. Cukup bisa menguasai panggung, cuman mungkin karena ini pengalaman pertama dan karena ada tekanan juga. Karena dari Bank DKI dong sebenarnya. Tekanan dari Bank DKI akhirnya terpaksa. Meskipun kalau sebenarnya kalau diolah tadi bahan-bahan yang didapat kayak yang disampaikan oleh Pak Cucu bisa dijadikan materi-materi itu bisa dikembangin lagi. Pecah. Ini ada. Ada banyak loh. Ya, roasting Maeli aja. Mau ditonton? Yang baik-baik aja ya. Ntar paling agak aku kasih bikinin puding lah. Mulai ya. Ya, kalau tentang Maeli ya, siapa sih yang gak kenal sama Maeli? Ibarat saya ini Maeli itu sebagai
kayak di sini tuh bener-bener terkenal ya di Penunjang ya, gitu kan. Mau dikit-dikit ya sepuh lah gitu ya. Dikit-dikit pada curhat sama Kak Eli, dikit-dikit lagi apa namanya cerita ada apa-apa lalu cerita sama Mak Eli gitu kan. Mama Dede dong. Nah iya, karena tuh kalau curhat sama Mak Dede, kalau sama Mak Eli tuh emang kayak begitu gitu. Tapi gue cuma heran aja gitu ya kalau gue yang curhat nih sama Mak Eli. Mak, musuh aku tadi diginiin sama gini. Ya mampus lu, bodoh amat. Ya Allah, gue tuh lagi sedih ya, gue lagi sedih gitu kan. Maksud gue, orang mah bingung ya bercerita sama siapa. Bu Santi lagi sibuk gitu kan. Akhirnya gue cerita dong sama Mama Eli ya. Karena dia dari jauh udah mantau gue nih. Ya anak kenapa nih? Kenapa si istri kenapa? Gue cerita bener. Mak, tadi maksud kayak gini. Ya mampus aja lu, lagian tingkah lu kayak begini. Terus aku harus gimana, Mak? Ya lu perbaiki diri, mikir lah. Emang lu punya otak gitu. Ya Allah, Mak Eli. Lu mah nyenang-nyenangin Mak Eli. Ya banget kok. Ya gitu. Terus sampai bingungnya gini, tapi baik sih, sumpah baik banget ya. Akhir-akhir ini. Lu enggak dong? Enggak, berantem mulu kalau boleh tahu beneran. Akhir-akhir ini tuh bener-bener baik banget Kak Eli. Terus tiap pagi kayak gini, Asih lu mau makan apa? Oh enggak, ini beli mangkono. Oh yaudah sini makan sama gue gitu ya. Nah jujur ya di situ kayak gue merasa punya emak gitu ya kan. Baik banget gitu. Asih itu baju lu kebuka, sini emak tutupin gitu kan. Terus kadang suka sama Pak Wanto tuh suka ngomong kayak gini, si Mak Eli apa namanya, kita suka bercanda-canda ya Mak ya kan, suka bercanda-canda sama Pak. Udah gitu aja ya, terima kasih. Terima kasih. Main dulu lagi, ada komentar Pak? Sebenarnya yang ngomong mampus nggak ada. Cuman banget ya. Nggak punya banget, maafin ya Mak ya. Ikan hiu pegel-pegel. I love you girl. Sekarang kita sambut aja, ini dia Hairul Babe Gemon. Kita dituturin aja, udah burung dara. Tuturin aja udah kayak burung dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, sebenarnya saya nggak bisa ini stand up roasting orang, saya nggak bisa. Karena nggak ada pelajaran aja masa sekolah mah. Sih gue bingung ngomong apa ini, saya nggak punya bahan apa-apa dari semalam juga saya bikin nggak punya bahan apa-apa. Ya saya cuma mau ngebahas salah satu suku aja deh. Saya nggak bisa ngerosting orang nggak apa ya. Nggak bisa roasting lah ya. Saya cuma ngebahas satu suku yang ada di Jakarta ini, yaitu suku Dinas Kesehatan. Suku apa dong? Yang di Jakarta ada suku apa namanya? Suku Betawi. Suku Betawi itu orangnya, saya sukanya suku itu orangnya nyablak. Ngomongnya itu apa adanya aja. Gitu. Kayak misalkan namanya Saprudin, panggilnya udah cap aja udah. Karena kalau panggilnya biasanya belakangnya Din, kalau di Betawi itu pasti panggilnya Udin. Jainuddin, panggilan Udin. Barudin, panggilan Udin. Bang Udin, panggilannya Udin. Iya kan? Nah sekarang di Jakarta ada berapa nama Udin? Banyak. Karena tinggal tergantung kebiasaannya dia aja. Ya, misalkan di sini ada namanya Jainuddin, panggilannya Udin di PS. Karena dia kerjanya apa? Di PSRS. Iya kan? Karena kayak Saprudin, dia kerjanya jagain portal, siapa? Namanya Udin Portal. Gitu kan? Jadi Jakarta tuh gitu aja. Saya juga nggak banyak bicara, udah langsung orangnya garing sebenarnya, nggak bisa ngelawak, nggak bisa apa. Masih ditunjukkan atau ada nama saya bingung. Masih nih. Tapi juga sebenarnya bagus dong acara seperti ini, saya dukung pada Dr. Gafar, manajemen semua, saya dukung acara seperti ini. Karena ada hiburan itu kita jadi sama ngantuk hilang gitu ya, sama sakit hilang, lapar hilang gitu kan. Kerjaan hilang. Jangan tahu gitu. Tapi kalau kita ngelamun, melongo ya kan,
sakit, gila ada joget kan. Istilahnya ada hiburan buat kita, sama pikiran tenang ya kan, sama pikiran-pikiran lain-lain juga hilang gitu kan. Biar kata kamu punya beras juga tetap aja gitu, ada laparan ya dok ya. Iya benar. Udah sekiranya dari saya sekiranya nggak panjang-panjang kan nggak bisa ngawal-ngawalin, sebenarnya orang ngejaring saya mah. Sekian saya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah paham, Pak Hairul mah karena biasa memang harus konsentrasi mulu megang HP. Makanya jadi kan selalu gercep ya Pak ya. Kalau dia Pak Hairul ke ini lapangan bola. Siap. Jadi harus cepet-cepet ya Pak ya. Jadi singkat padat jelas. Oke, nggak apa-apa Pak. Yang penting cuma jangan suka pikiran-pikiran hilang juga ya Pak. Hati-hati Pak. Yang di rumah masih ingat-ingat ya Pak. Oke, keren Pak Hairul. Jangan dong. Ini tadi kalau hitungan waktu normal itu kelihatannya cuma 5 menit ya. Enggak tadi Pak Hairul 5 menit. Itu karena kecepatan ngomongnya. Jadi dicepetin. Kalau dikurangin waktunya bisa normal bisa 8 menit tuh. Jadi saya sampai fokus dengerin. Cuman apresiasi saya buat Pak Hairul ikut berpartisipasi. Memang itu tadi. Ini ajang dari karyawan untuk memberikan koreksi kepada manajemen. Karena mungkin apa yang kita lakukan itu yang bisa menilaikan orang lain. Terima kasih Pak Hairul. Ayo 3 menit. Selamat siang, selamat siang ya, sekarang pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Dede Dwi Arianto. Pak. Lanjut. Lagi disimak ini. Selama ini tempat saya bekerja, tempat kita semua bekerja ini bernama Rumah Sakit Umum Daerah. Tapi selama Pak Gafar ini menjabat, jadi Rumah Sakit United. Bapak sepak bola Ciracas. Siapa yang nggak kenal beliau? Kalau tadi kata Mas Fajri, pertanyaannya adalah berapa kali sekali cukur rambut? Kalau saya mau bertanya juga, mungkin yang lain juga ini mewakilkan ya. Bapak keramas apa enggak Pak? Bingung kan? Iya, makanya bingung saya. Keramas apa enggak? Kalau Pak Cucu mungkin baby kasen ya Pak? Karena lucu, kayak bayi yang ada di logo baby kasen, tahu kan? Terus Pak, apa ya, saya lupa kayak omongannya Pak Cucu. Pak Cucu kalau ngomong enggak lupa aja, ya mau Pak. Udah ya, sebenarnya. Enggak dulu. Nah, ini kita belum. Ya, sebelah kiri aja. Kanan ya, kalau sini kanan. Kalau dari sebelah saya kiri. Dokter Feby ya. Mamanya pelayanan. Dan siapa yang nggak kenal? Dari bawah sampai atas pada kenal semua. Yang ada di sini ada dokter pelayanan ya? Ada. Kadang saya bagus, kinerja bagus, kerja. Ya kita kan juga kerja sebenarnya, menghibur. Saya terkadang kalau lihat orang pelayanan itu kadang suka kasihan ya, nunggu di depan. Apalagi yang masuk malam. Pulang jam berapa sih malam? Setengah 8 sampai jam 11 nungguin cuti. Mbak, lagi apa? Nunggu dokter Feby. Itu di ruang apa? Chat aja. Enggak berani. Itu lanjut ya, biarin. Enggak berani gitu.
Jadi memang orang-orang pelayanan itu beraninya ketika Dokter Fetty memang sudah ada di ruangannya. Dok, maaf ya dok, ruangannya bagusan kami. Dokter, mohon maaf, ruangan dokter yang sekarang aja kayak kamar pribadi. Mungkin orang US ya yang sering lewat ruangannya Dokter Fetty, atau mungkin orang pelayanan yang mau cuti masuk ke ruangannya Dokter Fetty itu ngelihat ya kayak kamar pribadi. Pintunya selalu tertutup. Di ruangannya ada lemari yang di atas kabinet. Itu sebenarnya kan buat berkas ya. Kalau ini mungkin buat baju ya dok ya. Masih berkelas. Oh masih berkas. Ada kaca lebar. Gantungan baju. Sekalian TV. Itu ada apa? Salah. Lalu Dokter Divi ya dok ya. Siapa tadi? Dokter Divi. Tahu nggak kenapa saya diam? Sama kayak orang yang pendiam. Saya kalau lihat Dokter Divi itu kadang suka keliru ya. Ini Dokter Divi diem lagi dilukis apa ya? Maaf ya dok ya. Terkadang juga saya kadang lewat ke ruangannya, lewat ruangannya Dokter Divi. Itu emang kadang kita nggak tahu ya. Dokter itu memang orangnya pendiam gitu. Saking pendiamnya, saya ngira dia itu lagi pantomim. Iya, sama nih kayak gitu diem nih. Ini menunjukkan sifat-sifat Dokter Divi. Udah? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Ya, 7 menit ya Mas Rupi ya. Ada yang tahu saya kenapa pakai kacamata? Kenapa? Lampu tamannya deket banget, habis silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruki dari Unit Gizi. Lomba stand up komedi RSUD Ciracas. Ini pertama kali ya diadain. Pertama kali tuh kemarin sempat dikasih tahu kalau materinya tuh roasting. Tiba-tiba diubah beberapa hari kemudian tuh jadi keberagaman Indonesia. Terus saya niat digabungin aja. Nah untuk melihat keberagaman ini tuh kita nggak usah jauh-jauh, kita bisa ngeliat aja di RSUD Ciracas. Banyak orang yang baik-baik, ramah-ramah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya kan? Terus banyak yang unik juga. Dan semua suku tuh ada semua di sini. Nah, maka dari itu saya udah nyiapin list nama-nama yang menurut saya menarik buat dibahas. Bau teh. Bau teh gimana kabarnya, Mbak? Udah berapa kali telat bulan ini, Mbak? Udah berapa kali telat bulan ini? Iya. Lo yang aman, gue yang gak aman. Ditambah lagi ya Mbak telatnya ya. Makin banyak biar Mbak dapat ciri cantik. I love you. Ya Mbak Ote ini sempat jadi trending topik di rumah sakit. Gara-gara katanya sering telat. Sampai-sampai nih dokter Gafar nyamperin Ute pakai ambulan. Dijemput pakai ambulan. Mbak, kok bisa dijemput pakai ambulan? Harusnya Mbak Ute kemarin pas dijemput itu Mbak ikut aja. Karena kan enak Mbak Ute bisa duduk di belakang ambulan sambil rebahan bisa lanjutin tidur.
di poin ya, baru ini crossingnya itu. Terus saya juga punya cerita tentang Mbak Asi. Mbak Asi oh iya kan. Jadi waktu itu lagi lomba mini soccer di Taman Mini yang ngadain patriarki, ulang tahun patriarki. Mbak Asi ini termasuk supporter yang paling semangat. Supporter yang paling semangat ganggu penonton lain. Jadi Mbak Asi ini selama nonton, yang lain pada fokus nonton bola, dia malah fokus nanya-nanya mulu kayak Arif baru hari pertama hari kerja. Tanya Mas Dwi, pasti dia nanya-nanya mulu. Dia nanya mulu, kok kebobolan, kok pelanggaran, ya kan? Kok kalah gitu. Terus Mbak Asi juga ini nyuruh kita, pemain-pemain kita untuk main sabar. Bang. Yang namanya main bola itu namanya ada main fisik, Mbak. Ya, nggak mau kalah, maunya menang, ya kan? Apalagi kalau misalnya udah ada lambang Ciracas di dada, Mbak. Mau main sabar, ada satu pemain yang cocok banget buat Mbak untuk support, yaitu siapa? Dokter Gafar. Kenapa beliau ini? Karena pemain paling sabar buat nunggu giliran main. Ya, Dokter Gafar ini baru bisa main waktu kita menang jauh gitu, menang 5-0, 10-0, 50-0. Nah, dia baru bisa main. Tapi Dokter Gafar ini keren, posisinya striker, ya kan? Pencetak gol. Duetnya sama Usep, yang kerjanya kalau main nyengir mulu. Mau perbola? Boleh lagi, nyengir mulu sampainya giginya kering kayak kuda. Tapi nggak apa-apa dok. Dokter ini kalau saya perhatiin direktur yang paling rajin untuk datang acara-acara kayak gitu, kayak rajin datang lomba, rajin juga jadi pemain cadangan. Saking rajinnya jadi pemain, beliau ini bosan sampai pindah ke cabang olahraga lain. Kemarin bulu tangkis. Dan itu juga cuma nonton, gak main. Jangan lupa kita sini ada Trimas Ketir ya. Di bawahnya Pak Gafar ini pasti ada tim manajemen. Ada Pak Cucu. Pak sehat Pak. Pak Cucu ini saya sempat dikasih tahu, pernah diceritain kalau Pak Cucu ini pernah ikut touring. Waktu touring ke Pengalengan. Cuma saya diceritain lagi kalau soalnya selama touring tuh Pak Cucu selalu tinggal rombongan gitu. Padahal motor Pak Cucu itu udah Yamaha semakin di depan. Tapi kalau misalnya waktu saya itu ikut touring, saya bakal nyamperin Bapak dan saya bakal bilang, Pak, kalau misalnya mau bawa motor pelan-pelan, gak usah ikut touring Pak. Ikut aja mainan dengan motor-motoran time zone. Gimana tuh? Gitu-gitu tuh. Terus di sini juga ada Dokter Divi. Sehat dok. Alhamdulillah. Dokter Divi ini kalau saya perhatiin orang yang paling murah senyum. Dikit-dikit senyum, ketemu orang senyum, ya kan mau salah bener juga kayak senyum aja gitu. Cuma yang saya takutin itu senyumnya tuh dipakai di momen yang gak tepat. Misalnya kan Dokter Divi lagi belanja ke pasar, tiba-tiba ada jambret lewat, tasnya diambil, Dokter Divi malah senyum aja. Terus misalnya lagi Dokter Divi lagi mau nyebrang jalan, tiba-tiba ada motor lewat, Dokter Divi ditabrak, jatuh, dia malah senyum aja. Dok, lanjut.
kasihan. Tapi nggak apa-apa dok, senyum itu ibadah. Berbagi kebaikan ke orang lain ibadah. Tetap dipertahankan ya dok ya. Apa yang dipertahankan siapa? Senyumnya. Nggak apa. Kontraknya nggak usah. Terus yang terakhir ada Dokter Fetty. Halo dok. Ini jujurnya Dokter Fetty ini paling susah dicari materinya karena saya sama beliau juga nggak kenal. Mungkin juga belum kenal. Terus beliau juga mungkin belum kenal sama saya. Jadi saya mungkin perkenalan aja ya dok ya. Nama saya Rufi dari Dizi. Saya yang bakal menang stand up komedi di RSUD. Nah dari beberapa orang yang tadi saya sebutin tadi itu menunjukkan bahwa kalau di RSUD Ciracas ini orangnya macam-macam gitu dan memegang teguh ke prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dari banyak yang kelakuannya, ya kan, orang yang unik-unik gitu. Cuma kita tetap satu tujuan, satu visi, satu misi, satu rumah sakit RSUD Ciracas. Terima kasih. Enggak masalahnya, ini 1 minggu masih panjang ya mbak ya. Dipuas-puasin aja ya. Tadi soalnya Dr. Gafar udah ada buka-buka SK-nya Ruby. Lagi di spill poinnya sih. Gimana kalau untuk terakhir ini juri-juri kita semua komentar? Oke, terakhir ya. Tapi tar dulu dong Ruby, masa aku doang di roasting? Ya enggak. Boleh dong MC-nya kasih challenge ya. Nih tadi jangan cuma senyum-senyum mbak. Ya, aku pilih apa? Coba dong roasting dulu Bonda. MC ngasih roasting. Ayo cantik, ayo. Ji bisa Ji, ayo Ji. Biar mikir. Bondan. Atau yang biasa saya panggil biasanya Ji. Ji, nggak tahu karena apa ya? Karena waktu itu Bondan pernah pakai baju kayak sorban kayak orang pulang haji. Jadi saya manggil Ji, jadi dia juga manggil Ji, saya manggil Ji. Sama-sama mendoakan lah. Amin. Dan Bondan ini kalau saya perhatiin sering banget ke bawah Ji. Entah apa yang dia cari saya nggak tahu. Cuma kayaknya beliau ini memegang prinsip kerja 15-5-5. 15-5-5. 15 menit istirahat, 5 menit kerja, 5 menit main HP. Dan kalau saya perhatiin juga ini Bondan lagi sering-seringnya nge-gym. Bosan banget sih, belum ada perubahan. Oh iya, Bondan ini sering nge-gym nyari-nyari protein lebihan. Katanya biar fokus masa ototnya. Cuma beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat Bondan pakai foto yang sempak doang gitu. Entah itu di mana, di Instagram atau di WA aja, perbandingan itu. Cosplay aja sih, cosplay gitu. Bondan waktu berapa tuh? Berat berapa sih? 2 tahun lalu kali ya, tahun lalu. Sama Bondan yang sekarang. Saya lihat, saya perhatiin nggak ada perubahan. Belum ada perubahannya. Cuma saya doain semoga Bondan Siji ada perubahan. Biar kesini makin jos. Udah habis? Belum? Oke, lanjut lagi ya, apa lagi ya? Apa lagi? Gila, ini juga nggak tahu sih.
Bondan itu masuknya bareng saya gak jauh gitu. Jadi saya sama Bondan itu awal-awal masih pakai baju putih hitam kayak pegawai SPBU baru. Jadi kemana-mana masih kayak berdua gitu. Terus seragam juga pun dapat bareng. Jadi Bondan ini termasuk kita sekarang satu perjuangan itu Ji ya, masuk sini Ji. Itu aja sih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu bisa membedakan mana karyawan yang ngetaknya tepat waktu sama yang enggak. Jadi santai. Enggak, gua tahu sekarang. Soalnya satu ini yang satu lettingan. Jadi cari aman dia, satu lettingan John. Tapi keren banget loh. Keren banget. Gimana kalau semua 4 manajemen kita suruh komentar? Yap, Setuju? Setuju? Dari ujung-ujung dulu Bang. Boleh. Oke. Yang mana dulu Bang? Om Indro dulu. Om Indro dulu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ruby. Luar biasa ya. Giliran Pak Gapar bagus tepat. Giliran Bu Nipi bagus tepat. Giliran gue yang jelek. Coba ditanya sama Edo. Mana Edo? Dok, memang benar saya begitu Dok? Enggak Pak. Kalau saya nggak apa-apa, wajar karena Rupi nggak ikut. Kalau Rupi ikut, mungkin dia ketinggalan di belakang. Bye-bye Pi. Ya. Jadi kalau Rupi nggak ikut, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Kalau Rupi ikut, pasti dia ketinggalan di belakang. Ya. Oke, terima kasih. Jadi panjang apa beda Pak? Panjang kalau dijak turing ya Bu. Kalau nggak ikut, dia udah siap Bu, udah daftar. Cuma kalau nggak lihat jauh Pangalengan, dia kayak ciut. Motornya bagus-bagus semua Ciracas. Tapi begitu Pak, turingnya kemana? Pangalengan ciut. Karena wah ini jauh katanya, padahal cuma 5 jam nyampe ya Dan. Luar biasa pemandangannya, luar biasa. Lain kali saya saranin kalau ajak touring ikut semuanya. Mau cewek mau cowok, wah ternyata seru touring itu. Ya. Okay. Kalau bagi saya kompor gas. Rufi keren. Apalagi di penutupan sampai berani nambah. Ya, keren banget. Kalau ditanya, jadi apa nih dipertahanin? Nggak mikir nasibnya. Ada yang dikasih clue ya. Jadi yang pertanyaan apa nih? Senyumnya Dr. Divi. Lebih mirip Dr. Divi. Nggak mikirin kontrak. Semangat. Saya apresiasi keberaniannya. Itu jadi evaluasi buat kita semua. Jadi buat manajemen juga. Pecah. Kalau dari saya, untuk itu smart komedi. Itu aja. Terima kasih. Nah ini nih, lu harus dengerin pelan-pelan nih Ji. Ngomong dong. Kalau ini yang hijau, apa yang merah ini? Mana tuh? Itunya yang merah. Merah lah, saya dikasih aja Pak. Oh, jadi ini yang potongan tahu yang gede-gede gitu. Yang rasanya kurang asin-asin gitu. Ayo lo.
itu sebelumnya. Cuman saya juga baru tahu Luffy sih, karena selama ini cuma taunya tahunya gede-gede. Potongannya. Potongannya. Oke, nggak apa-apa. Luffy ya. Ikan hiu lagi dong. Ikan hiu. Keren ya, jadi berani juga. Cuman nanti kalau lagi di dapur bisa masak ya? Bisa dong. Saya mau nyobain masakannya kapan ya? Atau bisa bukan di Bang Komang juga bisa dong. Enggak perlu ditanya sim B-nya, nggak perlu ditanya. Oke, ikan cucut, ikan hiu. You are so cute, I love you.